Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita berikutnya adalah jurnal balik. Jurnal balik adalah jurnal yang dibuat di awal tahun atau di awal periode yang baru untuk menyesuaikan kembali AJP yang dulu dibuat di akhir periode sebelumnya. Nah, ada empat yang perlu dibuatkan jurnal baliknya, yaitu biaya yang masih harus dibayar, pendapatan yang masih harus diterima, kemudian pendapatan diterima di muka jika menggunakan pendekatan LR, laba rugi ya, ketika dicatatnya dulu, kemudian biaya diterima di muka jika menggunakan pendekatan laba rugi ketika kita mencatat transaksinya. Nah, di sini kita akan lihat satu-satu ya. Nah, dulu di pembahasan materi sebelumnya kita sudah membuat AJP atau ayat jurnal penyesuaian untuk biaya yang masih harus dibayar. Dulu contohnya adalah biaya gaji yang masih harus dibayar 300.000, sehingga kita buat jurnal penyesuaian atau AJP seperti yang di atas ini. Biaya gaji 300, utang gaji 300. Nanti di awal periode yang baru untuk transaksi yang seperti ini harus dibuatkan jurnal balik. Jurnal balik ini dicatat di jurnal umum sebelum kita mencatat transaksi di periode yang baru. Jurnal balik sesuai dengan namanya adalah membalik AJP. Jadi kalau dulu penyesuaiannya seperti ini, maka jurnal baliknya tinggal ditukar tempat saja. Setelah itu jurnal ini diposting ke buku besarnya masing-masing. Ya, jadi sederhana sebenarnya jurnal balik hanya tinggal membalik jurnal penyesuaiannya yang dulu di debit, nanti di kredit, yang dulu di kredit, sekarang di debit, dan angkanya sama persis. Berikutnya adalah pendapatan yang masih harus diterima. Di materi sebelumnya, pada saat membahas AJP, ada transaksi pendapatan bunga yang masih harus diterima untuk 2 bulan, masing-masing 120. Dulu AJP-nya dibuat seperti ini, yang bagian atas. Maka nanti di awal periode yang baru dibuatkan jurnal balik yang sama, hanya dibalik yang tadinya di debit dipindah ke kredit ya, hanya tukar tempat seperti ini. Kemudian nanti ini juga diposting ke buku besarnya sebelum mencatat transaksi di periode yang baru. Untuk pendapatan yang diterima di muka, jika transaksinya dicatat dengan menggunakan pendekatan neraca, maka tidak memerlukan jurnal balik. Tetapi kalau transaksinya dicatat menggunakan pendekatan laba rugi, maka harus ada jurnal baliknya, yaitu membalik AJP. Jadi AJP-nya dulu seperti ini, maka nanti jurnal baliknya adalah membalik AJP-nya, angkanya sama. Ya, begitu. Biaya yang dibayar di muka. Dulu di pertemuan sebelumnya kita ada biaya asuransi yang dibayar di muka ya, dulu menggunakan pendekatan laba rugi ya. Jika metode ini yang dipakai atau pendekatan ini yang dipakai, maka nanti AJP-nya seperti ini, jurnal penyesuaiannya, maka nanti jurnal baliknya tinggal dibalik saja. Kalau pendekatannya laba rugi, harus ada jurnal balik. Tapi kalau pencatatannya dengan pendekatan neraca, maka tidak perlu jurnal balik. Terima kasih Anda telah mengikuti video pembelajaran ini. Jika masih ada yang belum dipahami, silakan Anda ulangi lagi video ini sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.